Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan perbincangan kita mengenai pentafsiran ta'awudz atau al-isti'adzah ya. Pentafsiran atau pentakwilan ya. Lafaz ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Ada 3 perkataan yang kita ingin takwil. Kita lihat takwilnya di dalam tafsir yang ditulis oleh para ulama tafsir yang terkenal atau tersohor ya. Yang pertama adalah a'udzu billah, yang kedua syaiton, yang ketiga rojim ya. Pada video sebelumnya kita telah melihat di dalam tafsir At-Tabari ya. Dalam tafsir At-Tabari yang dikarang oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari ya. Nama tafsirnya adalah Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Sudah dibincangkan ya mengenai A'udzubillah ya. Kemudian sekarang dalam video ini kita akan membincangkan mengenai ta'wil asyaiton ya. Apa kata Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya ya. Mari kita baca di dalam slide ini ya. Imam At-Tabari mengatakan ya, ta'wilu qaulihi minasyaiton wa syaitonu fi kalamil arab kullu mutamaridin minal jinni wal insi wad dawabi wa kulli syai ya. Imam At-Tabari mengatakan ya, takwil perkataan seorang yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, minasyaiton wa syaitonu, dan perkataan syaiton fi kalamil arab, dalam bahasa Arab, kullu mutamaridin ya, setiap pelampau batas, setiap pelanggar batas ya, setiap yang melampau ya, togo, mutamar ini sama dengan togo ya, setiap pelampau atau pelanggar batas, boleh juga dikatakan setiap pendurhaka ya, penentang ya, pelampau batas lah ya, mutamaridin mutogo ya, dari togo mutamaridin, kullu mutamaridin, setiap pelanggar batas, minal jinni, dari kalangan jin, wal insi, kalangan manusia, wad dawab, dan binatang melata ya, wa kulli syai, dan setiap sesuatu ya, setiap segala sesuatu yang melanggar batas dikatakan syaiton di dalam bahasa Arab ya. Jadi boleh yang dikatakan syaitan itu setiap pelanggar batas dari kalangan jin, manusia, binatang, dan segala sesuatu lah ya, yang melanggar batas disebut syaiton. Walidhalika qala rabbuna jalla thana'uh ya. Oleh karena demikian ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam Al-Quran surat ke-6 ya. Apa firman Allah dalam surat ke-6 surah Al-An'am ayat 112? Di situ tertulis ya dalam slide. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, ya, syayatinal insi wal jinni, ya. Jadi di dalam firman Allah ini Allah berfirman, ya, wa kadzalika ja'alna, dan seperti demikian kami jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, ya, aduan, musuh, ya. Jadi Allah telah menjadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jinni, yaitu syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin, ya. Jadi syaitan manusia dan syaitan jin, ya, Allah telah jadikan, ya, bagi setiap nabi ada musuh yang berupa syaitan manusia dan syaitan jin. Fajala minal insi syaitinal mithlal ladzi ja'ala minal jinni. Fajala minal insi, kata Imam At-Tabari, ya, Imam At-Tabari ini. Fajala minal insi, dan Allah telah menjadikan dari kalangan manusia syayatin, seton-seton, ya. Syayatin ini jamak dari syaiton, ya. Allah telah menjadikan dari kalangan manusia seton-seton sebagai musuh bagi para nabi, ya. Mithlal ladzi ja'ala minal jinni, seumpama yang Allah ciptakan juga dari kalangan jin. Jadi Allah menjadikan syaitan dari kalangan manusia dan kalangan jin, ya. Selanjutnya Selanjutnya Imam At-Tabari mengatakan, qala Abu Ja'far wa inna masumiyal mutammaridu min kulli syai'in syaitonan. Abu Ja'far At-Tabari mengatakan bahwasanya disebut setiap pelanggar batas, ya, yang melampau, ya, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, syaiton, ya. Jadi setiap pelanggar batas dari setiap sesuatu, ya, apakah manusia, apakah jin, atau hewan, ya, itu disebut syaiton. Kenapa? Limu farakoti ahlaki wa afalihi ahlako sairi jinsi wa afalah. Karena berbedanya ahlak dan perbuatan segala sesuatu itu terhadap ahlak dari seluruh bangsanya, ya, dan perbuatan bangsanya. Jadi misalkan jin, ya, kenapa disebut syaiton? Karena perbuatannya itu menyalahi, ya, atau berbeza dari ahlak kaumnya, ahlak dan perbuatan seluruh kaumnya, ya. Begitu juga dengan manusia, ya, disebut syaiton karena ahlaknya berbeda dari akhlak dan perbuatan bangsa manusia, ya, seluruhnya, ya. Wa bu'di minal khair, dan jauhnya segala sesuatu dari kebaikan. Jadi segala sesuatu yang jauh dari perbuatan umum kaumnya atau jenisnya dan jauhnya dari perbuatan baik, maka disebut syaiton. Ini kata Abu Ja'far Tabari dalam tafsirnya, ya. Seperti syaitan di dalam Al-Quran juga disebut. Kenapa dia disebut syaitan? Ya karena dia melanggar perintah Allah, ya. Allah telah memerintahkan dia supaya sujud kepada Adam, dia tak mau sujud. Aba wastakbar, ya, karena enggan dan bersifat kibir, sombong, ya. Karena sifat tersebut langgar perintah, dia disebut syaitan, ya. Jadi setiap pelanggar batas atau perintah dari setiap sesuatu itu disebut syaitan, ya. Dan dia menyalahi akhlak dan perbuatan jenisnya, ya, jenis atau bangsanya atau kaumnya, ya. Dan jauhnya dia dari perbuatan baik, ya. Kemudian kita lagi di dalam tafsir
At-Tabari ini masih dalam tafsir Tabari adalah takwil perkataan ar-rajim ya. Ar-rajim wa ar-rajim fa huwa fa'ilun bi ma'na maf'ul. Ini dalam kaidah bahasa Arab ya. Rajim itu adalah fa'il, isim fa'il ya, fa'il. Fa'ain ya'lam, fa'il ya. Tapi maknanya maf'ul ya, maknanya maf'ul. Jadi rajim ini bermakna marjum ya, atau mal'un. Seperti kita lihat dalam slide, wa ta'wilu rajim al-mal'unu al-mal'unul mastum ya. Jadi dia isim fa'il tapi maknanya maf'ul, jadi mal'un ya. Disebut dia dengan mal'un ya, mal'un atau al-mastum, al-mal'unul mastum ya. Jadi makna rajim, al-mal'un, al-mastum sama ya. Al-mal'un ini dilaknat, al-rajim direjam ya, dirajam. Al-mastum sama, dicaci nanti nama dengan sabun ya. Sabun juga cerca atau makian, samalah, cacian, cercaan, makian ya. Mal'un dilaknat ya. Wa kullu mastumin biqaulin radiin aw sabin fahuwa marjum ya. Jadi setiap segala sesuatu yang dicaci, dicerca ya, dimaki ya, dengan perkataan yang kotor ya, perkataan kotor, perkataan keji ya, fahuwa marjum, itulah direjam ya. Jadi makna rajim itu dicerca, dimaki ya, dicaci ya, dengan perkataan-perkataan kotor, perkataan keji ya. Wa asal rajim ar-ramyu ya. Asal perkataan rajim itu ar-ramyu, dilempar ya. Dilempar biqaulin kana au bi fi'lin ya. Dilempar dengan perkataan-perkataan kotor atau dengan perbuatan ya. Wa minna rajim biqaul ya, dan makna rajim dengan perkataan, artinya dia dilaknat, dirajam dengan perkataan-perkataan keji dan kotor, seperti perkataan bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 46 ya. Ini perkataan bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, di dalam surat Maryam ayat 46. Apa kata bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala aragibun anta ya, an alihati ya Ibrahim. Bapaknya Ibrahim berkata, apakah engkau ingin sangat terhadap Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Kata bapaknya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak. Jika engkau tidak berhenti ya, berhenti mencerca, mencaci ya Tuhan-Tuhanku, kata bapaknya Ibrahim ya, la arjumannak, aku akan mencaci, mencerca ya, dengan perkataan ya, perkataan kotor, perkataan keji ya. Jadi dibalas, mau dibalas sama bapak Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim mengatakan ya kepada bapaknya nih, kenapa kau sembah berhala-berhala ini ya. Kemudian bapaknya nak balas, la illam tantahil la arjumannak. Jika engkau tidak berhenti mencerca Tuhan-Tuhanku, kata bapaknya Nabi Ibrahim ya, aku akan membalas dengan cacian, cercaan, makian dan kata-kata kotor ya, kata-kata keji. Itu yang disebutkan di dalam tafsir At-Tabari ya. Di mana rajim di sini dengan perkataan ya. Selanjutnya kita lihat perkataan Imam Al-Qurtubi ya.
Perkataan Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, dalam tafsirnya ya. Di sini kita lihat ada makna syaiton ya. Wasumya syaitonu saitonan ya, libu'dihi anil haqi wa tamarudihi ya. Jadi disebut syaiton itu dengan syaiton karena jauhnya dia dari kebenaran ya. Dari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tamarudihi, dan melanggar kebenaran tersebut ya. Dan dia suka melanggar batas ya, melanggar perintah ya. Seperti Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ya. Allah berfirman kepada malaikat ya, supaya sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam ya. Wa ikulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis karena aba wastakbar wa kana minal kafirin ya. Itu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ya. Terhadap Allah berfirman ketika Allah telah selesai menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam ya. Allah berfirman kepada malaikat ya, supaya sujud kepada Adam, Nabiullah Adam alaihissalam ya. Allah berfirman ya, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah seluruh malaikat. Melainkan hanya iblis yang tak mau sujud. Kenapa? Dia sombong ya, dia enggan dan sombong. Dia mengambil sifat kibir, sombong. Aba wastakbar ya, dia sombong, dia enggan dan sombong.